bawah atau di kolom chat di bawah yuk. Adik-adik yang sedang mengikuti ibadah anak hari ini bisa tulis nama kalian atau bisa menyapa juga kakak-kakak dan teman-temannya lainnya yang juga sedang mengikuti ibadah Komisi Anak GKI Batu bersama-sama. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Kak Lisa berdoa semoga adik-adik beserta papa mama dan juga keluarga dalam keadaan yang sehat. Adik-adik, Kak Lisa mengucap syukur karena kita semua masih punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus pastinya. Nah, karena kasihnya Tuhan Yesus yang begitu besar kepada kita, yuk Kak Lisa mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama memuji Tuhan. Sekarang Kak Lisa mau mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Yuk kita berdiri yuk. Kita sama-sama memulai ibadah kita pada hari ini dengan mengangkat pujian Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Kita akan sama-sama bernyanyi dan bergerak mengikuti gerakan Kak Lisa ya. Benar banget ya, memang Tuhan kita itu adalah Allah yang sangat luar biasa dan hebat. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, Kak Lisa mau sama-sama mengajak kita semua untuk berdoa, menyerahkan ibadah kita dalam pertolongan dan pimpinan tangan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan kami yang sangat luar biasa dan hebat. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup, untuk bernafas, dan saat ini kami bisa beribadah bersama-sama meskipun secara online. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami, tolong kami semuanya dan teman-teman kami supaya kami dapat beribadah dengan baik dan mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, tema kita pada hari ini adalah kita semua ditolongnya. Kak Lisa ulangi sekali lagi, tema ibadah kita hari ini adalah kita semua
ditolongnya. Adik-adik, dari tema ini kita bisa tahu bahwa kata kita semua itu berarti semua orang yang ada di dunia ini, tanpa dibeda-bedakan, tanpa melihat warna kulitnya apa, tanpa memandang punya banyak uang atau sedikit, tanpa memandang suku. Semua orang di dunia ini ditolong oleh Tuhan Yesus, dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar tentang tema ini lebih dalam lagi yang akan disampaikan oleh Kak Grace. Tapi sebelum itu, Kak Lisa mau kembali mengajak kita semua untuk sama-sama menyanyikan lagu yang Kak Lisa yakin adik-adik semuanya pasti sudah pernah mendengar dan pernah menyanyikan lagu ini. Kita akan sama-sama nyanyi lagu Yesus Cinta Semua Anak. Tuhan Yesus sayang kepada semua orang, sayang kepada Kak Lisa, dan juga sayang kepada adik-adik yang ada di rumah. Nah, tugas kita adik-adik adalah melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kita juga mengasihi teman-teman kita, mengasihi orang-orang yang di sekitar kita tanpa membeda-bedakan. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Grace. Tapi Kak Lisa mau mengingatkan nih adik-adik bahwa nanti Kak Grace akan memberikan satu pertanyaan pada saat firman Tuhan untuk adik-adik jawab. Jadi adik-adik bisa menjawab pertanyaan dari Kak Grace lewat menulisnya di kolom komentar di bawah. Oke? Nah, untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Ku tanam
dan sekarang kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita mau tahu dalam minggu ini isi pesan Tuhan Yesus buat kita apa ya? Nah, tapi sebelumnya, sebelum kita mau mendengar cerita, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kak Grace minta semuanya duduk yang rapi, boleh ambil sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena saat ini kami akan sama-sama mau belajar firman Tuhan. Kami mau mendengar apa pesan Tuhan Yesus bagi kami minggu ini. Tuhan Yesus berkati sehingga semua yang kami dengar, kami pelajari kebenaran firman Tuhan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita membacakan Alkitab, kita mendengarkan cerita, Kak Grace punya pertanyaan yang nanti adik-adik akan jawab di kolom komentar YouTube-nya Sekolah Minggu GKI Batu. Jadi jangan lupa untuk memberikan jawabannya di kolom komentar ya. Pertanyaannya adalah sebutkan ayat hafalan untuk minggu depan. Wah, kira-kira apa ya? Karena itu adik-adik harus terus nonton video ini sampai selesai, sampai Kalisa juga menutup ibadah kita di hari ini. Jadi jangan lupa ya, apa ayat hafalan dari minggu ini yang harus adik-adik hafal sepanjang minggu ini dan diaplikasikan minggu depan. Oke, sudah siap? Yuk, sekarang kita mau membuka Alkitab kita. Hari ini kita mau belajar dari Matius pasal 9 ayat 18 sampai ayat ke-26. Matius pasal 9 ayat 18 sampai ayat ke-26. Kak Grace baca di sini dan adik-adik boleh ikutin di rumah ya. 1, 2, 3. Anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan banyak orang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu berkatalah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Nah, demikian cerita dari firman Tuhan hari ini. Adik-adik, dari cerita tadi kita mau melihat nih, ada 2 peristiwa penting yang terjadi dalam cerita tersebut. Tentu yang pertama adalah peristiwa tentang perempuan yang sakit pendarahan. Dalam perjalanan Tuhan Yesus ke rumah kepala rumah ibadat, di antara orang banyak ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Wah, lama sekali ya, 12 tahun loh.
Dengan sakit yang dialaminya, dia dijauhi dan tidak ada orang yang peduli dan dekat dengan dia. Karena di zaman itu yang mengalami sakit penyakit ini dianggap sebagai orang yang najis. Namun dengan keteguhan hatinya, perempuan ini dengan berani menerobos banyak orang demi bisa menyentuh bagian bawah dari jubah atau baju yang Tuhan Yesus kenakan. Ia berkeyakinan asal ia dapat menjamah jubah Yesus, maka ia akan sembuh. Ini adalah bentuk tekad yang kuat untuk menunjukkan iman percayanya akan kuasa Tuhan Yesus. Melihat hal itu, Tuhan Yesus meneguhkan bahkan memuji iman perempuan itu dengan mengatakan, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sembuhlah perempuan itu. Yang kedua adalah kisah tentang Tuhan Yesus yang menghidupkan kembali anak kepala rumah ibadat. Padahal kepala rumah ibadat itu termasuk orang yang mempunyai kedudukan atau termasuk orang yang dihormati loh. Namun meski kedudukannya tinggi, ia mau datang kepada Yesus dan menyembah serta meminta bantuan Tuhan Yesus untuk melakukan mujizat terhadap anaknya yang menurut mereka telah mati atau meninggal. Tentu dong, kepala ibadat ini punya iman yang besar kepada Tuhan Yesus. Karena itu, apa yang dimintanya untuk Tuhan Yesus lakukan menjadi nyata. Anaknya bangkit dari kematian karena kuasa Tuhan Yesus. Wah, hebat kan Tuhan Yesus kita? Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dari dua peristiwa yang terjadi ini, kita bisa lihat ada dua latar belakang kehidupan sosial dari perempuan yang sakit pendarahan dan anak perempuan yang dibangkitkan. Jelas bahwa mereka mempunyai kehidupan sosial yang jauh berbeda. Yang perempuan sakit pendarahan adalah orang yang diasingkan dan dijauhi oleh masyarakat karena sakit yang dialaminya sehingga dia tidak disukai. Sedangkan anak perempuan yang dibangkitkan adalah seorang anak yang terlahir dari keluarga yang dihormati oleh masyarakat. Jadi jelas dong terlihat kalau mereka berdua sangat berbeda. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus tidak loh memandang siapa yang akan ditolongnya. Tuhan Yesus mau menghidupkan kembali anak kepala rumah ibadat itu dan juga menyembuhkan seorang perempuan yang mengalami pendarahan. Ia tidak membedakan status sosial orang-orang yang dia layani. Tuhan Yesus selalu bersedia menolong orang-orang dari berbagai macam latar belakang. Karena ia tidak membeda-bedakan mereka. Ia menolong semua yang mencari pertolongannya dengan iman yang teguh karena percaya kepadanya. Adik-adik, kepercayaan kita akan hal ini juga mendorong kita untuk meneladani kasih-Nya, sehingga kita pun tidak lagi bersikap pilih kasih atau membedakan orang dalam sikap hidup kita sehari-hari. Misalkan mau berteman nih, kita pilih-pilih. Aku mau berteman dengan dia karena dia anak orang kaya. Dia punya sepeda, dia punya HP bagus, dia punya PlayStation baru, dia punya boneka yang bisa aku pinjam kapan saja. Atau aku mau menolong dia karena suatu saat aku pasti akan meminta balasan atas pertolongan yang sudah aku berikan. Wah, berarti kita tidak melakukan apa yang seperti Tuhan Yesus lakukan, menolong orang dan mengasihi orang tanpa membeda-bedakan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai anak-anak Tuhan, kita pun mau belajar untuk meneladani sikap yang seperti dilakukan oleh Tuhan Yesus. Meski memang kita tidak bisa membangkitkan orang mati seperti yang Tuhan Yesus lakukan,
tapi yang mau kita pelajari dan kita mencoba untuk melakukannya adalah sikap hidup tolong-menolong kepada sesama tanpa membedakan status atau keadaan mereka. Kita mau terus-menerus berdoa kepada Tuhan, meminta supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, demikian firman Tuhan kita hari ini. Semoga bisa memberkati adik-adik semua, bahkan juga dengan Kak Grace, bahkan semua orang yang mendengar. Amin. Nah, sekarang kita akan masuk dalam ayat hafalan untuk sepanjang minggu ini. Sudah siap? Nah, kita buka yuk dari Yakobus pasal 2 ayat 1b. Ya, sekali lagi Yakobus pasal 2 ayat 1b. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sekali lagi ya. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Yakobus pasal 2 ayat 1b. Jangan lupa dihafal ya untuk 1 minggu ke depan. Oke? Nah, kita sudah selesai nih mendengar cerita firman Tuhannya. Sekarang kita mau mengucap syukur dengan cara berdoa. Yuk kembali duduk yang rapi, duduk yang baik, lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah mendengarkan pesan Tuhan Yesus bagi kami, yang mana kami mau belajar untuk saling tolong menolong kepada orang lain tanpa membeda-bedakan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami terus mau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan juga senantiasa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, baru saja kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Grace dengan tema kita semua ditolongnya, yang mengingatkan kita juga untuk meneladani Tuhan Yesus, yaitu apa? Melakukan kebaikan, menolong orang lain tanpa membeda-bedakan. Kak Lisa mau ikutin lagi nih adik-adik, buat pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh Kak Grace tadi, yang sudah disampaikan oleh Kak Grace tadi, jangan lupa dijawab ya di kolom komentar. Nah, selain itu juga jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan yang juga sudah adik-adik baca bersama-sama dengan Kak Grace tadi. Oke? Kalau begitu sekarang adik-adik kita mau sama-sama memberikan persembahan, mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa memasukkan persembahan adik-adik dalam amplop atau menggabungkannya bersama dengan persembahan papa dan mama. Untuk mengiringi persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan, kita akan sama-sama menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan.
kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah memuji Engkau, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau menyerahkan persembahan kami Tuhan, kiranya Engkau boleh memakainya untuk menjadi sarana bagi kemuliaan nama-Mu. Kami saat ini juga Tuhan mau menaikkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sampai saat ini masih dilanda pandemi COVID-19. Segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah, kiranya Tuhan boleh memakai itu menjadi alat supaya bangsa kami bisa terbebas dari virus COVID-19 ini. Kami juga mau berdoa untuk Kota Batu ya Tuhan, tempat di mana kami tinggal. Kiranya Tuhan jagai dan lindungi agar kami tetap bisa beraktivitas dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah menghafalkan ayat hafalan, kita sudah memuji Tuhan, dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Tapi Kak Lisa mau ajak kita semua untuk sekali lagi berdiri. Yuk kita berdiri semuanya yuk. Kita mau sama-sama menutup ibadah kita hari ini dengan menyanyikan lagu Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Kita ambil sikap berdoa, kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas perlindungan dan penyertaan-Mu kepada kami sehingga kami bisa beribadah dengan baik hari ini. Dan saat ini kami ingin memohon berkat-Mu. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan melindungi dan memberkati kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, apabila sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami di sisa hari kami, kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik,